warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Baik, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di semester genap pada mata pelajaran prakarya. Nah, pada kesempatan ini Pak Sroi akan menerangkan tentang kerajinan limbah lunak. Nah, sebelum itu marilah kita membaca basmalah bersama. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ke-1 ini di semester genap yaitu prinsip kerajinan, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan di Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Nah, jadi pada daerah-daerah tertentu mulai mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Ada batik, ada kerajinan-kerajinan dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, sedangkan untuk limbah lunak berdasarkan wujudnya ya. Nah, jadi wujudnya itu ada 3. Yang pertama, limbah cair. Nah, yaitu jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Jadi berupa cairan, ya, mencair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Nah, itu dari jenis yang limbah cair. Kemudian limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Misalnya padat ya. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, ada juga kertas dan kardus dan juga ban bekas. Nah, yang fokusnya itu limbahnya padat. Oke, kemudian limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah yang berbentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, dan HCl dan lain sebagainya. Oke, kalau tadi bicara berdasarkan wujudnya, sekarang berdasarkan sumbernya. Nah, sumber-sumbernya ya. Oke, yang pertama itu limbah pertanian. Nah, biasanya ini berasal dari berkaitan dengan kegiatan pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Oke, selanjutnya limbah industri, perindustrian ya, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri, misalnya pabrik-pabrik gitu. Oke, kemudian limbah pertambangan. Nah, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Nah, biasanya kalau ada tambang emas atau tambang apa gitu, limbahnya dari situ. Kemudian yang selanjutnya limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Oke, itu untuk berdasarkan sumbernya. Oke, sekarang latihan soal yang nomor 1 ya. Limbah lunak berdasarkan dari wujudnya dibagi menjadi 3, kecuali A. limbah gas, B. limbah padat, C. limbah air, D. limbah cair. Oke, sekarang soal nomor 2. Limbah lunak cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa A. zat cair, B. zat gas, C. zat oksigen, D. zat padat. Oke, sekarang nomor 3. Berdasarkan sumbernya, limbah lunak dibagi menjadi A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Ya, itu silakan kalian kerjakan seperti biasa di Google Form ya. Oke, selanjutnya berdasarkan senyawanya. Kalau tadi sudah membahas wujud dan sumbernya, sekarang berdasarkan senyawanya ya. Ini dibagi menjadi 2 anak. Jadi yang pertama itu namanya limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diurai atau mudah membusuk ya.
Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kulit buah dan sayur, ya itu sangat mudah membusuk dan juga cepat terurai. Kotoran manusia dan kotoran hewan, ya itu untuk limbah organik. Kenapa kadang kita sering melihat sampah organik dan sampah non organik seperti itu? Jadi organik itu cepat membusuk, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, kebalikannya dari organik. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah organik adalah plastik, beling, dan baja. Nah, itu tidak bisa membusuk. Kebalikannya dari organik. Oke, sekarang jenis dan karakteristik limbah lunak. Limbah lunak mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut dan mudah dibentuk, ya. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita lebih jauh lagi, bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras, ya. Yang pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak terkenal berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Nah, itu ya contohnya. Oke. Kemudian yang kedua, limbah lunak anorganik, ya. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi atau kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama, ya. Umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya ya anak, dia ada plastik kemasan, kotak kemasan, kain pecah, karet statis, dan styrofoam, ya. Kalian sudah sering melihat di sekeliling kalian styrofoam dan sebagainya, itu adalah limbah lunak anorganik contohnya. Dan hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Oke, sekarang kita latihan soal nomor 4, ya. Berdasarkan senyawanya, limbah lunak dibagi menjadi dua, yaitu A. Limbah oksigen, B. Limbah organik dan anorganik, C. Limbah organik, D. Limbah anorganik. Oke, sekarang soal nomor 5. Limbah organik berasal dari A. Tumbuh-tumbuhan, B. Rumahan, C. Hewan, D. Zat campuran. Oke, kelima soal tadi silakan kalian kerjakan di Google Form. Nanti linknya ada di bawah video ini. Jangan lupa ditonton dulu videonya dari awal sampai selesai biar kalian bisa mengerjakan, ya. Jadi jangan sembarangan mengerjakannya. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini Bapak cukupkan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan caranya apa? Bermasker kalau keluar rumah, ya. Jangan lupa cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.